Oke, di sini ada Mas siapa ini? Mas NZT Gaming ya. NZT Gaming itu padahal dia sudah sesuai ini, tapi kenapa kok masih error? Cek dulu Mas, konfigurasinya apa sudah benar atau belum. Nah, di sini juga dia merequestkan untuk konfigurasi DNS server. Nah, sebenarnya untuk yang saya buat proyekan ini, saya nggak akan pakai DNS server sebelum yang pertama adalah server home server ini digunakan sesuai atau memang digunakan untuk ngoprek-ngoprek pribadi lah, apps apa aja web service, dan ini sudah sebenarnya sudah komplit. Nah, plan-nya nanti kita buat plan domain, kita beli domain sama firewall di sini ya. Jadi nanti kita buat plan domain apa, nanti kita home server ini arahkan ke plan domain tersebut. Akan tetapi di sini ada requestan DNS server di Debian 12 ya. Nah, di Debian 12 mau Debian berapapun tetap bisa. Jadi sebelum kita merequest DNS server, kita juga aku memperkenalkan yaitu namanya what is the tag. Tag DNS atau biasanya itu Domain Information Grouper. Nah, artinya apa? Di sini itu kita bisa sebuah alat lah atau sebuah software yang biasanya untuk mengintegrasi server name. Jadi sebelum kita buat DNS server, kita harus tahu name server yang ada di DNS kita. Takutnya ketika kita membuat installation sebuah DNS server di server kita nggak tahu gunanya untuk apa. Jadi kita pelajari dulu DNS-nya yang menggunakan dig in the DNS untuk mengintegrasi server nama DNS-nya. Jadi kita biar tahu oh DNS apa. Sebenarnya udah ada tools namanya toolnya itu ini dig DNS. Sebenarnya udah ada tool. Ini ada toolbox di Google Apps-nya. Jadi ketika kita klik google.com, nah ini muncul time to live-nya berapa menit, datanya menggunakan IP publik berapa, ini IP data lokal ya 172. Terus ini juga semua ini sudah terlihat. Nah, di sini juga ada Google pakai IP-nya ini 172. Oke. Nah, IP72 ini berapa apa saja. Nah, ini sudah diarahkan ke Google. Ketika sudah ini, kita kan tahu tool DNS-nya. Tool DNS-nya ada AA, ini, dan kita akan tahu penggunaan untuk DNS tersebut, di DNS-nya. Nah, di sini saya mau mencontohkan di servernya atau server ini. Jadi server ini nanti home server saya install dig juga. Jadi ini saya tambahkan namanya dig DNS. Nah, kita pilih dig DNS untuk ngecek DNS ya. Jadi cek DNS. Nah, untuk cek DNS kita sudah buat seperti ini, maka kita tinggal eksekusi. Nah, sebelum mengeksekusi di sini ada dua metode, yaitu yang saya ketahui di sini ada yang namanya DNS utils. Nah, di sini Debian sebenarnya sudah namanya DNS utils, dan juga di sini packagingnya itu ada dua. Jadi intinya itu gini, kita buat DNS, dig DNS. Nah, dig DNS ini ada dua. Yang pertama menggunakan bin 9 DNS utils sama DNS utils biasa. Di sini ada dua metode. Saya mau mencontohkan. Nah, tapi yang lengkap itu pakai DNS utils. Nah, jadi saya contohkan aja. Kita langsung jangan lupa sudo kita masuk ke user aja ya. Kita masuk ke super user aja. Kita jangan lupa update dulu. Pastikan koneksinya baik ya. Jadi ini tandanya sudah internetnya sudah terhubung ya. Jadi pastikan server kalian terhubung ke internet terlebih dahulu. Jadi itu sih caranya. Jadi kita update. Nah, kalau kalian nggak mau ribet update ini lama, kita clear aja. Lalu kita apt. Kita langsung install aja. Biasanya sudah terupdate karena kan kemarin-kemarin kita sudah update terus ya. DNS utils.
kalian tinggal, oh salah, DNS utils, kalian tinggal install seperti ini aja, DNS utils, jadi udah otomatis. Jadi filenya ada 259 KB zip. Nah, tapi after ketika instalasi filenya berupa 270 KB. Jadi kita tunggu instalasinya sampai selesai ya. Jadi ini sudah proses penginstalan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita mau ngecek dulu. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, ini tandanya sudah selesai ya, sudah ready digunakan. Kalau kalian nggak percaya, nah ternyata kenapa nggak bisa kita cek di sini? Nah, DNS utils status. Bentar. Kita min etc init. Nah, kenapa tidak ada? Ternyata file yang kita install atau file DNS utils ini digunakan hanya untuk packaging atau file yang sudah nempel di server. Jadi kita nggak kalau di Windows kita nggak usah install softwarenya atau aplikasinya. Ini memang sudah package atau paket komplitnya di servernya. Jadi kalau kalian pengen tahu, di sini kan sudah terinstall ya. Jadi kita sudah terinstall, di sini sudah terinstall dengan baik. Kalian mau tahu bahwa ini sudah terinstall, kalian tinggal cek aja di min.v. Jadi min versionnya. Nah, versionnya 9819. Nah, kita cek dulu. DNS utils Debian version terbaru. Nah, benar 9.11.45 ya. Jadi sudah sesuai versi yang terbaru 19, 18, 19. Jadi ini versi yang terbaru. Nah, kalau sudah terinstalasi sesuai topologi ini, kita tinggal ngecek. Oh, cara ngeceknya bagaimana? Nah, cara cek untuk dig-nya atau biasanya kita ngecek DNS, kita biar tahu, kita tinggal ketik saja di Google gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot buka web. Kalau kalian suka terminal ya, pakai buka CLI, kalian atau command line. Di sini kan kalian tinggal ngetik ya, google.com. Nah, kalian kan nggak mau ribet dong buka seperti ini. Kalau pakai Linux kan lebih mudah, jadi tinggal dik google.com. Nah, kita ini sudah tahu, oh dignya pakai version ini, dignya ini mau ngakses Google, jadi kita tahu, oh dig ini 142. Nah, ini kenapa kok IP-nya berbeda-beda? Di sini kan IP 142 karena Google itu pakai IP yang server besar atau memang benar-benar digunakan untuk contoh. Kita buka lagi. Nah, IP-nya kenapa beda-beda? Sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena server Google itu nggak satu saja tapi punya dua. Jadi di sini di google.com. Jadi kita tahu bahwa in DNS-nya pakai A, itu IP-nya sekian berbeda-beda ketika kita mau akses. Contoh lagi, kita buka lagi Facebook. Nah, Facebook IP-nya ini 31, jadi itu DNS-nya. Nah, ini kan sudah DNS, terus bagaimana sih ngecek DNS itu dipakaikan untuk kita atau digunakan untuk yang lain? Nah, di sini kita juga bisa ngecek juga. Di sini ada MX, AA, jadi kita bisa ngecek file. Jadi DNS-nya ada ini. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal di sini ketik google.com MX. Jadi di sini kita tahu, oh MX-nya SMTP Google. Oke, kita cek di MX. Oh, sama. Jadi lebih mudah ini. Jadi kalau kalian suka terminal, jadi ini rekomendasi banget. Nah, contoh lagi biar nggak tahu ya, kita buka Sinem.
Oh, nggak ada. CAA ada PKI Gong ya, CAA. Kita coba buka di CAA ya. Bener kan? CAA. Oke, CAA. Nah, ini tahu isu PKI Gong. Jadi Google ini jadi lebih enakan ini timbang kalian harus buka web terus ngecek ya. Jadi itu itu bisa juga sih. Jadi kalau kalian main jaringan juga kalian bisa ngecek juga yang lain. Jadi spesifikasi name server. Contoh kalian kan biasanya kalau di dunia jaringan menggunakan ini ya, ping 88 ya. Nah, ini DMS-nya UDP atau TCP ya. Kalian bisa ngecek di sini. Kalian tinggal klik add 888 Google, kalian ketik aja seperti ini. Nah, ini pakai apa? Nah, di sini kelihatan servernya pakai UDP. Jadi itu. Jadi kalau kalian sudah seperti itu kan kita tahu, oh pakai UDP di jam jam 7.24 WIB. Jadi lebih mudah ya. Oh, 88 itu punyanya Google. Jadi itu pakai port 88. Jadi nanti ketika kalian nggak bisa akses web atau apa, kalian bisa nembak pakai UTP-nya. Jadi itu. Jadi kalian nggak usah harus nyari, oh ini pakai port berapa ya, pakai port berapa gitu. Nah, kita juga bisa ngecek juga trace. Biasanya kan di sini contoh. Nah, di sini kalau kalian buka CMD, nah transit Google kan ini biasanya mentok ya. Di sini mentok. Nah, di sini mentok biasanya terus lama. Kalian bisa juga menggunakan ini di Google. Jadi kalian nge-trace webnya ya di Google plus trace. Nah, kalian bisa tahu oh trace-nya ini pakai IP berapa. Jadi ini kita bisa nge-trace jadi IP-nya timeout. Oh, berarti koneksi kita yang jadi bermasalah. Jadi ketika kalian mau mengakses web kok nggak bisa, contoh Google, kita bisa nge-trace. Padahal kalau di sini kita buka Google bisa, jadi itu. Nah, kita buka Google bisa. Oke. Google bisa, cuma di sini networknya, jadi memang ditutupi DNS-nya. Jadi kita nggak bisa tahu trace-nya itu pakai ke IP berapa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu gunanya DIG itu digunakan untuk apa, kita nggak usah buka ini ya. Dan di sini kan nggak ada rekursif apa, terus non rekursif. Jadi kita tinggal klik google.com plus rekursor. Nah, kita tahu rekursornya berapa. Oh, IP-nya ini. Oh, ini rekursor. Jadi rekursifnya ini. Jadi ketika kalian menanyakan apa sih catatan untuk A-nya di sini? Di sini kan ada keterangan ya A. Rekursif A Google menggunakan rekursifnya itu jawabannya servernya sana itu apa. Jadi jika kalian di sini nggak ada jawaban ya maka jadi nggak ada di Google-nya. Jadi itu. Jadi kita juga bisa ngecek di sini kan rekursif ya. Di sini rekursif, kita juga bisa no rekursif. Jadi tahu oh IP-nya ini. Jadi lebih mudah pakai di Google. Jadi kita nggak usah ribut-ribut. Jadi kita nggak usah cari cek. Jadi itu. Nah, untuk kesimpulan di video ini, sebenarnya DIG ini hanya buat yang suka CLI, yang suka ini ya tampilan ini. Kalian juga bisa menggunakan tools Google ini. Nanti saya kasihkan di link deskripsi. Tapi cuma saya lebih lebih suka ke DIG-nya. Karena apa? DIG itu biasanya untuk memecahkan sebuah DNS, masalah DNS. Jadi sebelum kalian di sini untuk Mas NZT Gaming, kalau masnya sudah memang senior dan sebagainya, untuk tutorial konfigurasi DNS server, kita harus juga tahu masalah yang ada di DNS-nya juga. Jadi kita nggak harus langsung nyemplung install seperti ini, ada masalah baru dicari, nggak. Kita kalau
tipikal saya harus mencari masalahnya DNS itu biasanya apa saja. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya kita pelajari dulu masalah-masalah yang sering ada di server DNS sebelum kita terjun ke DNS. Biar apa? Ketika ada masalah sekian langsung kita tahu, oh masalahnya di sini. Jadi itu. Atau biasanya secara singkatnya kalian belajar apa itu DNS. Jadi DNS itu apa? Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dan salam servering.